Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma irfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma taqabbal ya karim. Pemirsa Riz TV yang semoga dirahmati Allah. Tak terasa bentar lagi kita telah mengakhiri bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan. Dengan sisa waktu kita yang tinggal sebentar lagi, maka selayaknya sebagai seorang muslim kita memaksimalkan manfaat dan keberkahan di bulan ini. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini ada salah satu malam kemuliaan atau kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas tentang hal ini, perlu kita ketahui dulu apa saja pengertian dari Lailatul Qadar. Kemudian kita akan membahas keutamaannya dan sebagainya. Mengenai pengertian Lailatul Qadar, istilah Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kata. Pertama Lailatun yang artinya malam, kemudian Qadarun artinya kemuliaan. Maka kalau kita gabung Lailatul Qadar berarti artinya malam kemuliaan. Maka ya kita kadang dapat ya salah satu di antara kita mengatakan malam Lailatul Qadar. Maka pengucapan hal semacam ini tidaklah tepat karena akan berulang makna malam atau lailah pada ucapan ini. Kalau kita katakan malam Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Maka ini akan ada perulangan. Cukup kita katakan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ya, inilah definisi yang tepat mengenai Lailatul Qadar. Mengenai keutamaan Lailatul Qadar ini, ya dikatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun dan 4 bulan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hal ini, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr." Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya malam ini keutamaannya kita beribadah di malam tersebut itu lebih baik daripada kita mengerjakan ibadah selama 1000 bulan. Artinya kebaikan dan pahala yang didapatkan di malam itu ketika kita beribadah maka akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau lebih dari itu. Maka pada malam itu diputuskan segala perkara yang ditetapkan dan ditentukan pula takdir, rezeki, ajal dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut. Jadi perkara kita untuk tahun selanjutnya dan juga takdir kita, maka itu akan ditentukan di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan tidak hanya takdir kita, begitu juga rezeki kita dan ajal kita. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna mungdirin." Sungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada malam kemuliaan yang penuh berkah. Inna kunna mungdirin. Sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Maka di dalamnya, di malam tersebut, yufraku kullu amrin hakim, diputuskan segala urusan dan ditetapkan urusan tersebut. Min amrin hakim, yang datang dari kami. Amron min indina inna kunna mursilin. Sungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sini tertulis dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Ya, ini sebagai dalil bahwasanya pada malam tersebut telah diputuskan segala urusan kita dan juga takdir kita serta ajal kita ditentukan di malam tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang berpuasa di malam bulan Ramadan ini, di malam kemuliaan ini, di bulan Ramadan, atas dasar mengharapkan pahala dan juga mengharapkan ampunan dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ana ulangi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala darinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari wa Muslim. Tentang selanjutnya adalah kapan Lailatul Qadar itu? Kapan Lailatul Qadar itu datang? Maka jawabannya adalah tidak ada satupun dari kita yang mengetahui hal ini. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga tidak mengetahui kapan pastinya. Hanya saja Nabi SAW memberikan saran agar
kita mencarinya di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tentang hal ini, dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW selalu menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah malam qadar di malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Artinya 10 terakhir itu kan mulai dari tanggal 20. Berarti malam ganjilnya adalah 21, 23, 25, 27, 29. Itulah malam-malam ganjil ya. Kita tentukan mana malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang tidak mampu beribadah di awal 10 malam terakhir, ya mungkin karena ada urusan seperti safar atau urusan lainnya atau sehingga dia tidak bisa memaksimalkan 10 malam terakhirnya, maka hendaknya dia beribadah di 7 malam terakhir. Jadi kalau tidak bisa 10 maka dikurangi jadi 7 bulan terakhir, 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, carilah di 10 malam terakhir. Jadi kita disuruh cari Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Jika ada yang tidak mampu, maka jangan sampai ketinggalan ibadah di 7 malam terakhirnya. Jadi kalau misalnya tadi karena ada urusan, ada suatu hal yang menghambat kita sehingga kita tidak dapat memaksimalkan 10 malam terakhir ini, maka hendaknya kita mencarinya di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar ini? Ya, kita setelah mengetahui waktunya dan sekarang bagaimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ada hikmahnya ya. Pemirsa Riz TV yang semoga dirahmati Allah. Ada hikmah kenapa Allah tidak menunjukkan waktu pastinya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengetahui malam secara pasti waktunya, maka kita akan mencarinya, ya kan? Dan cara mencari kita adalah memaksimalkan waktu-waktu yang ada. Nah, kebanyakan kita kalau kita sudah tahu misalnya waktunya, maka kita tidak akan memaksimalkan hari-hari lainnya karena sudah tahu waktunya kapan, di tanggal berapa. Akan tapi kalau kita memaksimalkan 10 malam terakhir, kita nggak tahu di antara 10 ini yang mana, di tanggal berapa kita nggak tahu, maka 10 hari ini ya kita akan maksimalkan seluruhnya, tidak hanya satu hari saja. Di antara bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, di antaranya adalah dengan i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? Berdiam diri di masjid dengan melakukan segala bentuk ibadah. Kita maksimalkan ibadah kita di masjid. Kita tinggal di masjid, kita beribadah, kita membaca Al-Quran, tilawah, kemudian berzikir kepada Allah, mengingat Allah SWT, menghafal Al-Quran. Ibadah yang kita lakukan itu di masjid, berdiam diri untuk beribadah, kita maksimalkan. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW terbiasa i'tikaf pada malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi ini adalah amalan rutin yang Rasulullah SAW kerjakan selama beliau hidup di bulan Ramadan. Yang kedua, cara untuk menghidupkan Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Ketika kita hendak untuk menghidupkan malam ini, maka kita juga perlu mengajak keluarga kita, orang tua kita, ya mungkin pasangan kita atau anak-anak kita untuk beribadah. Karena bagi kita ini adalah kebaikan, maka kita juga perlu mengajak orang lain dalam kebaikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya dan mengencangkan sarungnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bersiap-siap sampai mengencangkan sarungnya, menunjukkan bahwasanya ada hal yang utama di 10 malam terakhir ini sehingga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena ya bagaimana kita melipat gandakan sebuah kebaikan menjadi berlipat-lipat kebaikan. Bagaimana kita misalnya mendapatkan keuntungan ya dari suatu pekerjaan, maka kita tentunya akan memaksimalkannya dan melipat gandakannya. Keinginan untuk melipat gandakan, memaksimalkan. Lalu bagaimana dengan pahala kita? Tentunya berkaitan dengan akhirat, tentu kita harus lebih perhatian. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga, di antara sunnah Rasulullah SAW ketika di 10 malam terakhir adalah dengan mandi, berhias dan memakai minyak pada waktu antara maghrib dan isya. Di antara waktu maghrib dan isya di malam atau di 10 malam terakhir ini disunnahkan untuk tadi mandi, berhias, memakai minyak wangi. Ini datang asar dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika bulan Ramadan Nabi SAW terkadang tidur dan bangun beribadah. Akan tapi ketika masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya dan mandi pada waktu antara maghrib sampai isya. Ibnu Jarir mengatakan, dahulu para sahabat menganjurkan untuk mandi setiap malam pada 10 malam terakhir. Ini jadi menjadi sunnah ketika kita kerjakan. Ya, jadi persiapan untuk melakukan ibadah disunahkan
disunahkan untuk mandi dulu supaya segar. Ketika kita melakukan aktivitas atau ibadah ya di malam tersebut, ya kita merasa segar badan kita dan semangat. Beda halnya kalau kita suntuk ya tidak mandi, mungkin hambatannya akan ngantuk. Depannya nanti akan berat ketika mengerjakan ibadah. Tapi kalau kita mandi terlebih dahulu, apalagi memakai wangi-wangian, tentunya akan menjadi semangat kita dalam beribadah di malam tersebut. Adapun tanda-tanda Lailatul Qadar, di sini diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, dia adalah malam yang indah, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Jadi tidak panas, tidak dingin, sejuk ya. Berarti kalau dingin berarti kita merasa dingin dengan hawanya, atau panas sebaliknya, tapi ini tidak sejuk. Di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang. Jadi kalau kita bisa lihat ya, umumnya matahari ketika terbit yang terjadi adalah pembiasan cahaya. Mungkin akan silau ya ketika kita melihat matahari saat terbit. Tapi di saat itu tanda Lailatul Qadar adalah ketika matahari terbit itu matahari tidak menyilaukan, warnanya merah, tidak terang. Jadi seperti matahari terbenam ya. Kita mungkin pernah lihat matahari terbenam ya, seperti itu, merah, menyala tapi tidak silau. Dan yang terakhir, apa yang diucapkan ketika menjumpai Lailatul Qadar? Kita katakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, itu saja mengenai pembahasan kita tentang Lailatul Qadar. Semoga kita umat muslim semuanya bisa mendapatkan malam tersebut. Ya, pesan untuk semuanya, simpulan pada kesempatan ini adalah maksimalkan kesempatan kita dalam beribadah di malam tersebut, karena kesempatan itu sangat langka. Maksimalkan agar kita bisa mendapatkan malam yang penuh kemuliaan ini. Tafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.